Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, di pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam taklim umum online ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan keberkahannya kepada kita semua. Di Asyurul Awakhir ini, di 10 hari terakhir ini, mudah-mudahan stamina untuk melaksanakan ibadah semakin meningkat dan kita benar-benar mampu menggunakan kesempatan hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada teladan hidup kita, qudwah kita, uswah kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, perkenankan saya pada pagi hari ini menyampaikan pengingat bagi kita semua tentang pentingnya kita berinteraksi dengan Al-Quran, dan secara khusus adalah menyampaikan tentang bagaimana generasi salafus salih, yakni generasi pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat berinteraksi dengan Al-Quran. Tadi di awal saya sudah membacakan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan tentang momentum bulan Ramadan ini sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini menjadi isyarat bagi kita bahwa bulan Ramadan ini harus kita jadikan momen untuk meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Oleh karena itu, mari kita melihat bagaimana salafus salih berinteraksi dengan Al-Quran sehingga mereka mendapatkan kemuliaan dengan Al-Quran itu. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum." Walaqad anzalna ilaikum kitaban, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian sebuah kitab, yakni Al-Quran. Fihi dzikrukum, di dalamnya itu ada dzikrukum. Kalau kita merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan dzikrukum di sana adalah kemuliaan. Fihi dzikrukum, di dalam Al-Quran itu ada kemuliaan, ada sebab-sebab kemuliaan bagi kalian. Oleh karena itu penting bagi kita untuk sekali lagi meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, dan tentu saja dalam hal ini kita perlu untuk mengambil suri tauladan, mengambil ibrah pelajaran dari para salafus saleh. Ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, generasi sahabat adalah generasi terbaik. Mereka adalah orang-orang yang telah diberikan nikmat begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka
telah mereguk segarnya ajaran Islam dari sumber mata air yang pertama. Mereka merasakan madrasah kenabian Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah bersabda tentang generasi terbaik, generasi para sahabat, khaira ummati, bahwa sebaik-baik umatku adalah qarni, adalah pada masaku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. 3 generasi awal ini yang sering disebut sebagai generasi salaf, generasi terbaik. Dan mereka tentu saja, ini penegasan dari Rasulullah dalam hadis tadi, hadis riwayat Bukhari tadi, bahwa ini menjadi isyarat tentang keunggulan mereka. Dan di antara keunggulan itu adalah bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quran? Yang pertama, ini saya ambil dari materi tamhidiyah dalam materi Ma'rifatul Quran, salah satu bagian dari materi tarbiyah kita, bahwa para sahabat Rasulullah SAW itu, generasi salaf itu, dalam berinteraksi dengan Al-Quran, mereka memiliki an-nadratul kulliyah. Mereka memiliki pandangan yang menyeluruh, memiliki pandangan yang utuh. Sebagai contoh atau gambaran ya, tentang bagaimana mereka ini memiliki an-nadratul kulliyah, ini ana ambil dalam salah satu buku Syekh Yusuf Qaradawi, ya, Kaifa Nata'amalu Ma'al Qur'anul Karim, diriwayatkan dari Ubaid dari Ibrahim At-Tamimi. Dia berkata, dia menceritakan bahwa suatu saat Umar bin Khattab sedang merenung mengapa umat ini berbeda-beda pendapatnya, padahal nabinya satu, kiblatnya satu. Lalu kemudian dia bertanya kepada Ibnu Abbas. Kemudian kata Ibnu Abbas, wahai Amirul Mukminin, Al-Quran diturunkan kepada kita, kata Ibnu Abbas, lalu kita membacanya, kita mengetahui mengapa dia diturunkan. Artinya mereka ketika membaca Al-Quran, diturunkan Al-Quran kepada mereka, mereka tahu apa sebab-sebab diturunkannya Al-Quran itu, mereka tahu konteks tentang ayat yang diturunkan kepada mereka. Nah, kata Ibnu Abbas selanjutnya, sedangkan orang-orang setelah kita adalah orang-orang yang membaca Al-Quran tapi tidak mengetahui tentang apa dia diturunkan. Lalu kata Ibnu Abbas, mereka ini mengutarakan pendapat tentang hal itu, tentang ayat Al-Quran itu. Dan kata Ibnu Abbas, kalau mereka mulai mengeluarkan pendapat, maka tentu mereka akan berselisih pendapat. Dan bahkan kata Ibnu Abbas, jika mereka telah berselisih pendapat, maka mereka akan berperang. Nah, ini gambaran bagaimana perbedaan antara generasi salafus sholih dengan generasi kita saat ini. Kadangkala kita membaca Al-Quran tapi tidak disertai dengan pemahaman yang benar, tidak dengan an-nadratul kulliyah, tidak dengan pandangan yang pandangan yang menyeluruh dan pandangan yang utuh terhadap ayat-ayat Al-Quran itu. Waktu itu Umar bin Khattab ketika mendengar jawaban dari Ibnu Abbas, Umar kemudian apa? Membentak dan menghardik Ibnu Abbas, karena seolah-olah ada
apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas itu bahwa Al-Qur'an itu menyebabkan terjadinya peperangan gitu. Karena pemahaman yang berbeda-beda sehingga terjadi peperangan, dan itu karena Al-Qur'an. Maka Ibnu Abbas ketika dibentak dan dihardik oleh Umar bin Khattab, Ibnu Abbas pun pergi. Setelah itu Umar bin Khattab kembali merenung lagi dan memikirkan apa yang tadi dikatakan oleh Ibnu Abbas. Lalu kemudian mengertilah Umar, lalu dia menyuruh orang untuk memanggil lagi Ibnu Abbas. Lalu setelah itu kata Umar bin Khattab, "Wahai Ibnu Abbas, coba kamu ulangi lagi apa yang engkau katakan tadi." Lalu Ibnu Abbas menyampaikan kembali apa yang sudah disampaikannya. Setelah itu Umar memahami dan dia mengatakan, "Benar, engkau benar." Gitu. Nah, ini perbedaannya ya. Gambaran tentang perbedaan bagaimana generasi sahabat memiliki nadratul kulliyah, sedangkan generasi sebelumnya ini kadangkala membaca Al-Qur'an tidak dengan pemahaman yang utuh. Oleh karena itu kita perlu ketika membaca Al-Qur'an itu kita merujuk juga, melihat juga bagaimana para sahabat Rasulullah SAW memahami Al-Qur'an. Tafsir sebuah ayat di dalam Al-Qur'an. Nah, gambaran lain ya disebutkan ini di dalam Al-Awsat, ya, At-Tabrani dan Al-Mustadrak Al-Hakim, ini dengan sanad yang hasan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, ini Ibnu Umar ya. Ibnu Umar mengatakan, "Aku telah hidup dalam waktu yang singkat dari umurku di dunia ini. Sesungguhnya salah seorang di antara kami," kata Ibnu Umar, yakni para sahabat, "diberikan iman sebelum Al-Qur'an." Ya, diberikan iman sebelum Al-Qur'an. Ya, di saat surat Al-Qur'an itu masih terus turun berkesinambungan dari kepada Rasulullah SAW. Maka kata Ibnu Umar, kami belajar tentang al-halal wal haram ya, dan apa-apa yang seharusnya diperhatikan dan mereka ketika mendengar ayat-ayat tersebut, memperhatikan ayat-ayat tersebut dalam keadaan mereka telah beriman dan kemudian barulah mereka mendapatkan Al-Qur'an. Sementara kata Ibnu Umar, aku melihat kaum yang diberi Al-Qur'an ya, sebelum diberi iman. Maka kata Ibnu Umar, dia membaca dari Al-Fatihah hingga khatam, namun dia tidak tahu apa yang diperintah dan apa yang dilarang di dalamnya. Ini karena banyak di antara generasi setelahnya itu membaca Al-Qur'an itu ya tidak disertai dengan keimanan yang sesungguhnya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, mungkin salah satu penyebab ya, bagaimana mereka memiliki nadratul kulliyah, memiliki pandangan yang utuh menyeluruh terhadap ayat-ayat Al-Qur'an itu adalah karena cara mereka belajar atau metode belajar mereka para salafus shalih ini. Ya. Bagaimana interaksi mereka dengan Al-Qur'an itu memadukan antara ilmu dan amal. Ini ada sebuah athar ya, sebuah athar dari Abdurrahman As-Sulami. Dia seorang tabi'in ya, dari Ibnu Mas'ud. Dia berkata, kata Abdurrahman As-Sulami, Ibnu Mas'ud mengatakan, kami dulu belajar dari Rasulullah SAW itu 10 ayat. Asyra ayatin. Fama na'lamul asyra, kemudian kami ini tidak mengetahui lagi, tidak mengetahui dulu, tidak mengambil dulu ala asyra allati ba'dahun,
10 ayat berikutnya, hatta nata'allama ma unzila fi hadhil ashri minal amal. Jadi kami ini belajar dari Rasulullah 10 ayat dan kami tidak dulu beralih kepada 10 ayat sesudahnya, sehingga kami belajar dulu tentang pengamalan dari apa yang 10 ayat yang diketahui atau sedang dipelajarinya itu. Nah, ini mungkin bedanya ya. Bedanya generasi sahabat, cara belajar, cara interaksi generasi sahabat dengan generasi saat ini. Mereka itu membaca Al-Quran, berusaha memahami Al-Quran, dan kemudian berupaya untuk mengamalkan Al-Quran, barulah mereka menambah dengan 10 ayat berikutnya. Mereka belajar 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat. Seperti itu. Nah, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, jadi mereka yang pertama, ya, bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quran itu, bahwa mereka itu berinteraksi dengan Al-Quran hingga mereka memiliki nadratul kulliyah, memiliki pemahaman yang menyeluruh, pemahaman yang utuh terhadap ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, para sahabat Rasulullah SAW, generasi salafus salih, mereka ini dalam berinteraksi dengan Al-Quran, mereka berada dalam kondisi dukhulul Qur'ani, mereka masuk atau masuknya Al-Quran, dukhulul Quran, masuknya bacaan Al-Quran ke dalam hati mereka, duna muqarraratin sabiqah, tanpa disertai dengan pemahaman-pemahaman sebelumnya yang menyimpang. Jadi ketika mereka membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, maka betul-betul bulat, ya, betul-betul bulat apa yang ada di dalam Al-Quran itulah yang menjadi rujukannya. Jadi saat menerima Al-Quran, para sahabat ini membersihkan jiwanya dari noda-noda kotoran-kotoran masa lalu di masa jahiliyah. Jadi mereka itu betul-betul mempersepsikan Al-Quran ini sebagai satu-satunya sumber dan landasan dalam kehidupan mereka. Dan mereka ini betul-betul memulai hidup baru yang sama sekali berbeda dengan masa lalunya. Jadi bagaimana interaksi mereka dengan Al-Quran ini telah merubah merubah secara total, ya, lingkungannya, kebiasaan, adatnya, wawasan, kalau bahasa kita sekarang ideologinya, serta bagaimana pergaulan mereka. Dukhulul Qur'ani duna muqarraratin sabiqah. Jadi masuknya Al-Quran ke dalam hati mereka itu tanpa disertai dengan pemahaman-pemahaman sebelumnya yang menyimpang. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quran itu adalah disertai dengan ats-tsiqatul mutlaqah, kepercayaan yang mutlak. Generasi salafus sholih, generasi sahabat, mereka memiliki keyakinan yang penuh pada ayat yang mereka terima. Penerimaan mereka terhadap firman Allah Subhanahu wa taala ini kalau diibaratkan seperti seorang prajurit menerima perintah dari komandannya. Jadi Al-Quran itu diterima untuk diterapkan secara langsung dalam kehidupan mereka. Jadi bukan hanya sekedar Al-Quran ini menjadi rekreasi intelektual, pemuasan intelektual gitu. Tapi betul-betul Al-Quran ini dibaca, diterima untuk kemudian dilaksanakan dalam kehidupan sehari-harinya. Mereka menyadari bahwa Al-Quran ini adalah minhajul hayah, pedoman hidup bagi mereka gitu. Salah satu contoh, ikhwan dan akhwat mungkin kita juga pernah ya membaca sejarahnya tentang bagaimana
ketika turun Quran surat An-Nur ayat 31. Waliyad waliyadribna bihumurihinna ala juyubihinna. Ya. Hendaklah mereka menutupkan ini kepada perintah Allah untuk berjilbab, ya, berkerudung, ya. Tatkala turun ayat, hendaklah mereka menutupkan kain kepada kain kerudung ke dadanya. Nah, ini dari riwayat Bukhari, ya, dari Safiyah binti Syaibah, bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, kata Aisyah, lamma nazalat hadhil ayah, ketika turun ayat tersebut, yakni wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna akhadna uzrahunna, maka wanita-wanita pada saat itu segera mengambil sarung-sarung mereka, kain-kain mereka, fasyaqqaqnaha min kibalil hawashi, kemudian mereka segera memotongnya dari bagian bawahnya, fahtamarna biha, maka mereka segera berkerudung dengan kain-kain tersebut. Jadi begitu bersegera mereka melaksanakan, ya, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan Al-Qur'an yang diturunkan kepada mereka. Contoh lain bagaimana Abu Talhah, ya, kita mungkin juga pernah membaca kisah Abu Talhah ini. Bagaimana Abu Talhah, dia ini adalah seorang sahabat Rasulullah, sahabat Ansor yang banyak hartanya. Yang dimaksud banyak harta di sini adalah dia ini punya banyak kebun kurma, ya, di Madinah. Di antaranya yang paling dia cintai itu adalah Bayruha, ya, yang berada kebun disebut Bayruha yang berada di depan Masjid Nabawi, ya. Dan Rasulullah SAW disebutkan dalam riwayat itu sering memasuki Bayruha itu dan meminum airnya, ya, air yang ada di dalamnya, mata air yang ada di dalamnya. Nah, ketika turun ayat, yakni Quran surat Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan, ya, kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai, ya. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, ketika turun ayat ini, Abu Talhah langsung datang kepada Rasulullah SAW, kemudian menyampaikan, ya Rasulullah, harta yang paling saya sukai adalah Bayruha. Maka aku sedekahkan, ya, aku sedekahkan di jalan Allah. Aku mengharapkan kebaikan dan pahala di sisi Allah, ya. Maka pergunakanlah wahai Rasulullah, ya, sebagaimana yang Allah tentukan kepada Anda, gitu, kata Abu Talhah. Jadi langsung ketika turun ayat, langsung dia ingin melaksanakan perintah yang ada disebutkan di dalam Al-Quran itu. Kemudian Rasulullah SAW pada saat itu mengatakan bahwa aku berpendapat, kata Rasulullah, sebaiknya engkau menjadikan Bayruha ini menjadikan untuk dibagi-bagikan kepada kerabatmu terdekat. Maka dilaksanakan oleh Abu Talhah, yang dibagikan kepada kerabatnya, kepada anak-anak pamannya, gitu. Nah, itu bagaimana mereka itu as-siqatul mutlaqah, memiliki keyakinan, kepercayaan yang mutlak, ya, terhadap Al-Quran. Yang berikutnya, yang terakhir, ikhwan dan alhamdulillah rahimakumullah, bagaimana generasi salafus saleh berinteraksi dengan Al-Quran adalah mereka ketika berinteraksi dengan Al-Quran, ketika membaca Al-Quran, ketika mendengar Al-Quran, mereka memiliki asy'uru bi annal ayata muwahhajatun ilaihi. Mereka ini memiliki asy'ur, memiliki perasaan bahwa ayat yang dibaca itu betul-betul muwahhajatun ilaihi, benar-benar tertuju kepada dirinya. Jadi para sahabat ini mungkin tidak seperti kita, ya. Seperti kita, kadang-kala kita itu ketika membaca ayat Al-Quran, ketika mendengar ayat Al-Quran, merasa bahwa ayat itu sedang ditujukan kepada orang lain, gitu.
Kalau para sahabat generasi salafus soleh justru ketika ayat Al-Quran dibacakan itu seolah-olah itu adalah sedang ditujukan kepada dirinya. Ada sebuah riwayat Al Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, yakni generasi salafus salih, mereka melihat Al-Quran ini seperti surat-surat dari Tuhan mereka. Jadi Al-Quran ini dianggap sebagai surat yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Maka mereka kemudian merenungkannya di malam hari dan melakukan tinjauan di siang hari. Ya. Mereka mengamalkannya pada siang hari. Karena mereka betul-betul merasakan bahwa ayat Al-Quran itu ditujukan kepada diri mereka. Ada sebuah riwayat bahwa Abu Bakar kemudian sahabat Rasulullah Thabit ibnu Qais, ketika turun Quran surat Al-Hujurat ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, hai orang-orang yang beriman, jangan kamu meninggikan suaramu melebihi dari suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qauli kajahri ba'dikum li ba'din. Kemudian jangan kamu ini berkata kepada Rasulullah SAW itu dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya. Gitu. Nah, ketika turun ayat ini, surat Al-Hujurat ayat kedua ini, bagaimana Abu Bakar merasa bahwa ayat ini sedang ditujukan kepada dirinya. Maka Abu Bakar kemudian berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mulai saat ini aku akan berbicara kepada Anda dengan berbisik. Ya. Jadi merasa itu ditujukan, betul-betul ditujukan kepada dirinya. Dan juga Thabit ibnu Qais, ketika turun ayat ini, Thabit ibnu Qais itu pernah suatu saat Rasulullah bertanya, kemana Thabit ibnu Qais? Karena tidak ditemukan, ya, tidak ditemukan oleh Rasulullah SAW beberapa waktu. Gitu. Kemudian kata salah seorang sahabat, ya Rasulullah, saya tahu di mana Thabit ibnu Qais. Kemudian sahabat ini menemui Thabit ibnu Qais, kemudian ditanya oleh sahabat ini, bagaimana kabarmu wahai Thabit? Lalu kata Thabit, celaka saya. Gitu. Celaka saya. Lalu kata sahabat itu, kenapa kamu menganggap dirimu celaka? Nah, ternyata Thabit ibnu Qais itu merasa dia dalam keadaan sedang murung, bersedih, merasa dirinya dalam keadaan celaka. Karena apa? Karena dia selalu meninggikan suaranya di hadapan Rasulullah SAW. Ya. Nah, ini dia menganggap ketika turun ayat Quran surat Al-Hujurat itu, ayat itu adalah ditujukan kepada dirinya secara khusus. Gitu. Maka kemudian sahabat itu datang lagi kepada Rasulullah menyampaikan itu, dan kata Rasulullah SAW, ayat ini bukan berbicara tentang Thabit ibnu Qais. Dia bukanlah ahli neraka, tapi dia adalah ahli surga. Gitu, kata Rasulullah SAW. Nah, ini para sahabat Rasulullah, para salafus salih, generasi terbaik, ya, pada masa lalu, mereka demikian berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi mereka bukan hanya membaca Al-Quran, memperbanyak ayat-ayat yang dibacanya, tapi mereka berusaha untuk memahami dan mengamalkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan bagaimana kemudian mereka itu berinteraksi, ya, jiwanya itu betul-betul berinteraksi dengan ayat Al-Quran. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melembutkan hati kita sehingga kita pun mampu meneladani mereka, sehingga kita pun kemudian layak diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quran ini. Saya tutup dengan ucapan dari Syekh Muhammad Al-Ghazali. Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, dia berkata, generasi pertama terangkat kemuliaannya karena menempatkan Al-Quran di atas segala-galanya.
Sedangkan generasi sekarang ini jatuh kemuliaannya karena mereka menempatkan Al-Quran di bawah nafsu dan kehendak dirinya. Ikhwan dan akhwat fillah, marilah kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an dan mampu berinteraksi dengan Al-Qur'an sebagaimana generasi salafus saleh. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.